Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 aplikasi komputer kelas B yang beranggotakan Andin Dwi Pratiwi, Aulia Eka Febrina, Krisnina Intan Setia Maharani, Fitriatul Masnuah, dan Isnatul Laila Mahfiro. Mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Aplikasi yang pertama kita bahas yaitu Google Doc. Google Doc merupakan layanan pengolahan kata berbasis webflow milik Google. Kelebihan dari Google Doc sendiri yaitu yang pertama gratis, terdapat pemeriksa ejaan, bisa disimpan dalam beberapa jenis file, dapat memberikan komentar di dalam catatan, riwayat revisi dapat dilihat, dan dapat diakses berbarengan oleh tim. Kekurangannya yaitu yang pertama, belum tersedia versi desktop. Yang kedua, fitur yang masih terbatas. Dan yang ketiga yaitu tidak bisa diakses secara offline. Baik, langsung saja di sini kita akan mempraktekkan cara menggunakan Google Doc. Pertama-tama kita membuka link Google Doc dan begini tampilannya. Lalu kita tekan blank di tanda plus ini. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada dalam Google Docs. Yang pertama yaitu undo untuk membatalkan perintah. Yang kedua yaitu redo untuk mengembalikan perintah. Yang ini print untuk menghapus. Lalu ini untuk memilih macam-macam font. Lalu yang ini untuk mengatur size font. Setelah itu yang itu untuk bold, untuk mengebold huruf-huruf. Yang sampingnya itu untuk memiringkan huruf-huruf, dan yang sampingnya lagi untuk memberi garis bawah pada kalimat atau kata. Langsung saja di sini kita masukkan materi yang ingin kita bahas. Di sini kelompok kita membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Pengertian sistem persamaan linier 3 variabel. Pengertian sistem persamaan linier 3 variabel yaitu persamaan linier yang mengandung 3 variabel, misalnya X, Y, dan Z. Selanjutnya, terdapat 3 metode penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama yaitu sistem metode substitusi, yang kedua yaitu metode eliminasi, dan yang terakhir yaitu metode campuran yang berisi tentang metode eliminasi dan substitusi.
Pengertian metode substitusi merupakan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara menggabungkan persamaan-persamaan yang telah diketahui. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya membuat Google Slide untuk materi SPLTV seperti ini. Yang pertama, kita buka Google Slide di Google Chrome, lalu kita pilih yang Go to Slide. Setelah itu, kita akan berada pada halaman seperti ini. Nah, di sini ada template. Kita bisa memilih template sesuai yang kita butuhkan. Untuk kali ini kita memilih yang template book report. Gunanya template ini untuk mempermudah, jadi kita tidak perlu membuat template Google Slide sendiri. Nah, sudah terpasang template-nya. Lalu untuk yang pertama ini kita ketik judul materi yang akan kita bahas, yaitu SPLTV sistem. Nah, karena ini fontnya terlalu besar, kita kecilkan di sini. Kita pilih ukuran yang 36. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa ketik nama kita. Beserta dengan NIM-nya. Nah, setelah itu, ini di Google Slide kita juga bisa menginput gambar seperti ini. Caranya kita download terlebih dahulu gambar yang kita butuhkan. PV Matematika. Kita pilih image. Nah, seperti ini. Kita download, save image, save, lalu kita masukkan di sini insert di image, upload from computer, karena kita sudah mendownload gambarnya. Nah, ini bentar, kita taruh di slide yang kedua ya. Ini kita pindahkan ke atas terlebih dahulu, lalu gambarnya kita pindah ke tengah, lalu bisa kita besarkan. Nah, seperti ini. Selain dapat menginput gambar di Google Slide, kita juga bisa menginput video, audio, dan yang lainnya. Lalu untuk tampilan seperti ini, untuk rumusnya kita bisa dengan cara melalui format rumus umum persamaan linear 3 variabel, itu kan A1. Untuk mengembalikannya kita klik lagi plus I1 plus C1 sama dengan Y.
sama dengan Z. Nah, seperti ini. Jadi, lalu kita bisa mengganti warnanya. Dengan cara klik ini, kita ganti merah. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Miro. Sebelumnya kita masuk dalam web Miro, lalu setelah masuk nanti akan muncul tampilan awal seperti ini, di mana di tampilan awal ini kita bisa klik di sini untuk menambahkan project, dan juga kita bisa menambahkan teman, klik di sebelah sini. Lalu kita klik new port untuk membuat suatu project baru, lalu create trim port. Sebelumnya, aplikasi Miro adalah sebuah aplikasi dengan konsep papan tulis kolaboratif online, sehingga di mana kita bisa menggunakan aplikasi Miro ini untuk kolaborasi dengan tim. Lalu setelah kita klik Trim Theme Port, akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini adalah template-template yang sudah tersedia dalam Miro. Ini, lalu kita akan memilih salah satu dari template ini. Saya ambil ini, lalu klik Use. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sebelah pojok kanan bawah, di sini bisa untuk zoom out dan zoom in untuk Miro. Oke. Untuk peta konsep ini kita bisa mengubahnya sesuai selera. Contoh ini saya hapus, lalu saya akan masuk ke shift. Saya akan gunakan ini. Lalu kita ambil panah untuk menghubungkan kolom satu dengan yang lainnya. Ini kita tata. Dan ini kita juga bisa mewarnainya. Klik di sebelah sini. Kita warnai. Ini, lalu ini saya akan mengetik materi yang akan sudah saya ambil, yaitu SPLTV. Lalu untuk kolom keduanya akan saya isi pengertian dari SPLTV. SPLTV adalah persamaan linier yang mengandung 3 variabel. Misalnya X, Y, Z, sistem samaan yang berbentuk AX plus BY plus DZ sama dengan D adalah persamaan linier dalam baik. Di sini kan karena tulisannya nggak kelihatan, ini bisa kita perbesar seperti ini.
kita bisa atur seperti ini. Selanjutnya untuk tabel ini saya gunakan untuk metode penyelesaian SPLTV. Nah, gimana di sini akan saya isi dengan metode eliminasi. Di sini metode substitusi. Dan saya akan menambahkan satu kolom di sini. Kita akan tambahkan panah. Di sini saya akan menggunakan metode campuran. Lalu saya akan menghapus ini karena tidak terpakai. Dan ini merupakan tampilan Miro setelah kita gunakan. Baik, inilah cara menggunakan Miro. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Google Formulir. Google Formulir adalah layanan dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat survei dan tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah tampilan ketika kita membuka Google Formulir. Lalu kita klik blank hingga muncul seperti pada layar. Selanjutnya di sini terdapat artikel form untuk mengganti judul. Lalu pada bagian ini kita dapat mengetahui pertanyaan, daftar pertanyaan, respon, dan pengaturan. Lalu pada bagian ini kita bisa mengetahui untuk mengcopy link, melihat preview, dan mengganti tema warna. Lalu pada bagian ini untuk mengganti judul dan menambahkan deskripsi. Lalu pada bagian ini untuk menambahkan pertanyaan. Lalu pada bagian ini kita bisa menyisipkan gambar, dan di multiple choice ini bisa untuk mengubah opsi jawaban. Pada bagian ini kita bisa menyisipkan gambar, video, menambahkan pertanyaan, dan menambahkan section. Lalu pada bagian request ini kita bisa mengaktifkannya untuk mewajibkan bahwa harus diisi Google Form-nya. Baik, ini kita langsung praktekkan. Pada bagian ini kita rubah judulnya, yaitu menjadi kuis matematika ke SMA kelas 10. Lalu untuk deskripsinya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu ini kita tambahkan nama agar mengetahui siapa yang mengisi link Google Form ini. Lalu kita aktifkan request-nya, kemudian kita copy paste, lalu kita masukkan pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama nilai Z yang memenuhi persamaan di bawah adalah, untuk persamaannya ini saya
kita menyisipkan gambar, hingga kita klik gambar, lalu kita pilih gambarnya yang ingin kita upload, yaitu ini. Setelah itu kita buka, lalu tunggu upload gambarnya, muncul gambar seperti ini. Dan untuk opsi jawabannya, kita bisa memilih multiple choice, lalu kita masukkan option jawabannya. Yang pertama yaitu ada -3, yang kedua ada -2, yang ketiga ada -1, opsi keempat yaitu 1, dan opsi kelima ada 3. Ini lalu kita beralih pada setting. Ini make this office-nya kita aktifkan, kemudian untuk correct answer-nya kita nonaktifkan, lalu pada response-nya ini kita nonaktifkan yang bagian ini agar bisa diisi tidak hanya menggunakan email kampus. Kemudian kita kembali ke sini, lalu pada bagian send ini kita bisa mendapatkan link Google Form-nya. Ini kita perpendek linknya, lalu kita copy, kemudian bisa dibagikan linknya. Begitulah cara untuk mengoperasikan Google Formulir. Selanjutnya ada Google Spreadsheet. Pengertian dari Google Spreadsheet sendiri yaitu program pengolah angka atau spreadsheet yang berbasis web dan merupakan bagian dari G Suite yang dimiliki oleh Google. Kelebihan dari Google Spreadsheet sendiri yaitu yang pertama itu gratis, fleksibel, berbasis cloud, dan juga ringan tanpa mengunduh aplikasi. Namun kekurangannya yaitu belum tersedia via desktop dan untuk mengaksesnya itu memerlukan internet. Namun, Google Spreadsheet sendiri sudah memiliki fitur yang lengkap. Di sini ada toolbar File, Edit, View, Insert, Format, Data, Tools, Extension, dan juga Help. Dan juga Google Spreadsheet sendiri sudah terhubung dengan Google Drive, jadi tidak takut filenya untuk hilang. Di sini ada undo untuk mengulang perintah, ada redo untuk membatalkan perintah. Di sini ada print, di sini ada zoom untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan. Di sini ada format untuk angka. Di sini ada untuk mengatur font. Di sini untuk mengatur font size. Di sini untuk mengatur ketebalan dan juga untuk memiringkan kata atau angka atau kalimat. Di sini ada fill color. Di sini ada border untuk mengatur kolom. Di sini ada paragraf untuk mengatur paragraf. Di sini ada untuk menyisipkan link, menyisipkan komen, menyisipkan diagram. Lalu di sini ada share. Digunakan untuk teman-teman atau orang-orang yang ingin mengakses datanya. Jadi tidak perlu menggunakan satu laptop, namun untuk dengan share link sudah bisa mengakses semuanya. Di sini kami sudah ada data yang kami peroleh dari Google Form dengan mengklik Google Form bagian respons, lalu klik ini. Dan di sini akan langsung masuk ke Google Spreadsheet yang tadi. Lalu untuk mengatur diagramnya, tinggal blok bagian yang akan digunakan dalam diagramnya. Lalu klik format, klik insert, chart. Lalu di sini akan jadi untuk diagramnya seperti ini. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah anak yang menjawab,
dari pilihan opsi A, B, C, D. Caranya sama, tinggal memblok bagian yang akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam diagram. Di sini menggunakan baris D, lalu klik insert, chart. Namun di sini ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Di sini x-axis diklik dengan ini, pilihan yang ada di bawah ini, lalu klik aggregate, dan juga yang di series dihapus, di remove. Lalu bisa diketahui bahwa yang menjawab min 2 ada 1 anak, yang menjawab min 1 ada 1 anak, dan yang menjawab 1 ada 8 anak. Untuk selanjutnya juga sama, tinggal memblok kolom E ini, lalu klik insert, chart, dan juga mengklik di x-axis dan juga menyisipkan ini, klik aggregate, menghapus yang di series, remove, dan sudah. Di sini ada yang menjawab 5 itu ada 1 anak, yang menjawab 3 ada 8 anak, dan yang menjawab min 3 ada 1 anak. Selanjutnya untuk membuat diagram dari soal nomor 3 atau di baris F, sama dengan memblok ke bawah, lalu klik insert, pilih chart, dan juga di sini sudah tersetting bahwa x-axisnya ini soal nomor 3 dan juga sudah di aggregate. Bahwa terlihat di sini untuk yang memilih opsi 1 ada 1 orang, yang memilih opsi 3,5 ada 8 orang, dan yang memilih opsi min 1,5 ada 1 orang. Untuk yang baris selanjutnya juga sama, dengan memblok ke bawah, lalu klik insert, pilih chart. Di sini sebelum ter-add untuk x-axisnya, mari kita add, lalu di aggregate, dan yang di series ini dihapus, di remove. Sudah terlihat bahwa di sini untuk yang memilih opsi 12 itu ada 5 orang, yang memilih 60, opsi 60 ada 4 orang, dan yang memilih opsi 14 ada 1 orang. Di sini untuk yang soal terakhir nomor 5 pada baris H, sama, insert, chart, lalu klik ini, x-axis sudah tersetting, aggregate, dan di sini sudah terlihat di diagram nomor 5 bahwasanya yang menjawab opsi 8 hari itu ada 2 orang, yang menjawab opsi 6 hari ada 3 orang, yang menjawab opsi 4 hari juga ada 3 orang, yang menjawab opsi 10 hari ada 1 orang, dan yang menjawab opsi 12 hari ada 1 orang. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian penjelasan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.